Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Gubernur Jawa Barat langsung sidak, langsung ngeruntuhin bangunan-bangunannya, jadi viral, banjir sebegitu hebatnya. Salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PT PN 8. Tetapi PT PN sebagai pemilik HGU meresapi PT PN Perkebunan Negara, bukan jualan lahan HGU negara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PT PN, tapi 30 tahun PT PN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kalau diserahkan untuk dibongkar dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran, ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Luar biasa. Deddy Mulyadi di awal jabatannya sebagai gubernur membuat sebagian pihak ketar-ketir. Bagaimana tidak, akhir-akhir ini nama Deddy Mulyadi menjadi perbincangan hangat, di mana ia telah berani membuat kebijakan, salah satunya dengan membongkar bangunan-bangunan yang berpotensi menyebabkan bencana alam, seperti Haibis yang berada di kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, KDM juga berencana membongkar semua bangunan yang tidak memiliki izin dan bangunan yang berdiri di atas tanah negara. Dalam hal ini adalah milik PT PN. Ya, Deddy Mulyadi menegaskan jika PT PN harus kembali ke fungsi awalnya, yaitu PT Perkebunan, bukan PT Penyewaan Tanah. Mengembalikan kembali PT sebagaimana namanya, yaitu PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah. Terkait PTPN, beberapa hari ini viral di media sosial jika pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab diketahui berdiri di atas tanah negara. Sebelumnya FPI dan PTPN pernah terlibat sengketa tanah terkait pondok pesantren Markas Syariah. PTPN pun pernah melayangkan somasi kepada FPI untuk segera mengembalikan tanah yang dijadikan pesantren oleh Rizik Syihab. Dan sekarang masalah itu mencuat lagi dan viral. Diberitakan bahwasannya pesantren milik Rizik itu akan dibongkar. Isu itu menjadi heboh setelah viralnya Deddy Mulyadi membongkar bangunan-bangunan liar. Terkait somasi dari PTPN kepada Rizik yang meminta agar mengosongkan pesantrennya itu ditanggapi oleh pihak FPI. FPI berpendapat bahwa PTPN seharusnya mengajukan komplain kepada pihak yang menjual tanah kepada FPI. Karena menurutnya, tanah pesantren itu didapatkan dengan membeli kepada masyarakat, bukan merampas. FPI juga berpendapat bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan tanah kosong atau terlantar yang dikuasai oleh masyarakat selama lebih dari 25 tahun. FPI juga berpendapat bahwa HGU PT PN 8 atas lahan tersebut telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. FPI juga menegaskan bahwa tidak akan menyerahkan lahan tempat pondok pesantren Markas Syariah sebelum adanya putusan pengadilan dan jawaban itu pun telah diserahkan kepada pihak PTPN. Melihat Deddy Mulyadi yang tegas membongkar bangunan-bangunan liar membuat nama Rizik Syihab ikut viral. Hal itu karena pesantren Rizik ada kaitannya dengan PTPN. Mengenai polemik Markas Syariah milik Rizik yang dibangun di tanah PTPN, Rizik telah lebih dulu menegaskan kalau dirinya telah membeli tanah tersebut dari masyarakat, bukan merampas. Nah, tanah ini HGU-nya milik PT PN, betul. Tapi 30 tahun PT PN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun, tanah ini ditelantarkan oleh PT PN. PT PN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Sementara itu, juru bicara FPI juga telah mengklaim saat jual beli aparat pemerintah ikut serta menjadi saksi, mulai dari kepala desa hingga gubernur. Untuk itu, PTPN dinilai harus memiliki keputusan pengadilan sebelum mengeksekusi lahan. Karena pihak pesantren dengan diketahui semua aparat mulai dari kepala desa hingga gubernur, jika tanah yang diduduki pesantren Markas Syariah itu dibeli dari pihak warga,
yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya. Tidak cukup di situ, kuasa hukum FPI juga menegaskan secara hukum, dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata. PTPN 8 keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta pihak Rizik Syihab mengosongkan pesantren Markas Syariah, kecuali ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, isu pengosongan pesantren Markas Syariah milik Rizik ini telah ada dari dulu, dan hari ini pesantrennya masih berdiri. Karena berdirinya pesantren tersebut di atas lahan yang sudah dibeli, bahkan diketahui oleh pemerintah mulai dari RT, RW, kepala desa hingga gubernur, seperti yang pernah dijelaskan oleh Rizik Syihab. Seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Sementara itu, kuasa hukum FPI menegaskan lahan yang sebelumnya kosong tersebut telah dikelola selama 25 tahun oleh warga. Rizik Syihab lalu membelinya dari warga yang telah dianggap sah memiliki hak atas pengolahan lahan itu karena sudah lebih dari 25 tahun mengelola lahan yang dinilai ditelantarkan oleh PTPN. Oleh sebab itulah pesantren Rizik Syihab disomasi PTPN pada tahun 2020 lalu. Namun hingga sekarang, pesantren Markas Syariah masih berdiri tegak. Akan tetapi Gubernur sekarang Kang Deddy Mulyadi yang akan membongkar bangunan liar yang berada di kawasan Puncak Bogor melalui kebijakannya. Lalu akankah pesantren Rizik Syihab dibongkar seperti isu-isu yang ada? Begini ya, tanah itu kan dimiliki oleh PTPN dengan surat HGU. Ya. Terus menurut Rizik, ya, dia itu membeli dari warga. Dan tanah itu dikelola oleh warga. Karena PTPN tidak mengelola tanah itu. Dan lebih dari 20 tahun. Dan Rizik ini bilang, otomatis tanah itu kan, HGU itu kan batal. Dari mana? Dari mana batal? Nggak ada batal. Kecuali mereka, PTPN, membuat keterangan atau membuat keputusan atau membuat pengajuan untuk membatalkan HGU. Baru batal. Kalau jangka waktu misal 30 tahun, PTPN mempunyai surat itu, yaitu suratnya PTPN. Yang tidak boleh itu PTPN menjual tanah itu kepada masyarakat. Karena itu tanah sebatas HGU, bukan surat hak milik, bukan sertifikat. Yang jadi masalah itu ya, kenapa Habib Rizik ini atau FPI itu membeli tanah itu kepada warga? Sudah tahu itu milik PTPN dengan HGU. Tanah itu kan HGU, ngapain dia beli tanah itu? Hah? Apa jangan-jangan FPI ini ingin mensertifikatkan tanah HGU itu? Ya, kalau menurut saya wajar kalau Kang Deddy itu marah dan ingin membongkar pesantren Rizik, karena pesantren itu di atas tanah HGU. Walaupun Rizik itu bilang bahwa dia itu milik kepada warga, ya salah, karena itu tanah HGU. Tanah itu tanah pemerintah, tidak boleh dijual belikan. Diperbolehkan hanya untuk usaha atau menanam tanaman atau pertanian. Mendirikan pesantren juga nggak boleh. Itu kan HGU. Hak guna usaha. Jadi menurut saya dari sini memang ada faktor sengaja FPI membeli tanah itu dengan surat HGU kepada warga. Mungkin mereka ingin mensertifikatkan. Coba teman-teman pikir.
sudah tahu tanah itu HGU, ngapain untuk dibeli? Itu kan tanah pemerintah, bukan tanah perorangan, bukan tanah yang sudah menjadi sertifikat. Kecuali FPI ingin mensertifikatkan tanah HGU. Sekarang kelabakan dia. Kang Deddy ingin menggusur bangunan-bangunan liar. Ya berarti dari sini pesantren itu adalah bangunan liar. Walaupun dia bilang pemerintah setempat sudah tahu, sudah menyetujui, ya itu tetap salah. Pesantren itu berdiri di tanah HGU, bukan tanah hak milik. Apalagi dengan bangunan permanen. Dari sini saja Habib Rizik itu tidak tahu HGU itu apa. Ya walaupun dia mau ngomong apa, walaupun dia mau membela seperti apa, kalau pemerintah ingin mengambil tanah itu, ya mau tidak mau dia harus serahkan tanah itu. Karena itu tanah hak pemerintah, tanah negara, bukan tanah pribadi atau perorangan atau kelompok. Dari sini sudah kita tahu, berarti Rizik ini orang tipe yang ingin mengambil keuntungan. Coba kita berpikir dengan jernih, cerdas, tanah itu tanah HGU, terus ngapain dia mau ambil tanah itu? Ngapain dia membeli tanah itu? Sudah jelas tanah itu HGU, yang dimana tidak boleh diperjualbelikan. Ngapain dia beli tanah itu? Walaupun dia beralasan dia beli kepada warga, itu tetap salah. Paham, Rizik Syihab? Aduh. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.